Oke, baik nih teman-teman, karena acaranya udah mau dibuka 1 menit lagi, aku mau minta tolong nih kepada teman-teman sekalian, udah boleh banget untuk on cam dengan menggunakan virtual background yang udah dikirim oleh panitia di kolom chat ya. Yuk ditunggu yuk untuk on cam. Baiklah, karena waktunya udah menunjukkan pukul 8 tepat, aku mau buka acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat malam teman-teman sekalian. Masih bersama saya lagi ya, Sania Fatima Azahra di acara Building Web Application with React.js and Srepy di hari terakhir, yaitu hari ketiga. Nah, jadi saya mau ucapkan terima kasih lagi nih kepada para peserta dan panitia yang telah hadir dari hari pertama dan kedua, maupun yang baru hadir pada hari ini. Jadi hari ini materi yang akan dibahas yaitu mengambil dan menampilkan data dari server dan juga memasukkan dan mengirim data ke server. Nah, tapi sebelum itu aku mau tanya lagi nih ke teman-teman sekalian ya. Kalau kemarin aku udah minta tolong ke teman-teman untuk kirimin emot dan sesuai dengan perasaan teman-teman. Nah, kalau hari ini aku mau minta tolong lagi dong untuk teman-teman spill lagu favorit teman-teman atau lagu yang paling relate nih sama kehidupan kalian. Dan jangan lupa untuk cantumin juga alasannya kenapa kalian milih lagu itu. Ini aku mau kasih contohnya dulu di kolom chat, boleh teman-teman ikutin ya. Nih, contohnya kayak gini. Judulnya sama alasannya kenapa teman-teman milih lagu itu. Aku tunggu ya. Yuk, boleh nih mikir dulu kenapa nih. Wah, ini ada dari Kak Nabil, lagu Raja Meksiko. Aduh, itu gimana ya, Kak? Lagunya aku belum pernah dengar tuh. Ini dari Kak Faras nih ya, ada judulnya Bintang Kecil karena pengen jadi bocil gini. Waduh, kayaknya berat banget ya kalau jadi dewasa itu, Kak. Ini ada dari Kak Ramadania, maaf ya Kak, lagunya Interaksi karena galau dengan doi. Aduh, sad banget nih kayaknya. Ini ada Kak Arya juga lagu intro Bang Windah. Sama nih kayak Kak Nabil, itu apa ya? Aku belum tahu kok lagu itu. Dari Kak Citra, She Used to Be Mine. Biar bersyukur. Wah, ini ada dari Kak Ahmad Maria Sunjabar, A Glimpse of Us. Itu lagu baru ya, aku juga baru tahu nih. Galau banget deh kayaknya kalau dengerin lagu itu. Nah, sepertinya aku nggak bisa bacain semuanya ya. Lanjut aja. Sekarang kita mau masuk ke, sebelum masuk ke acara intinya, aku mau membacakan susunan kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi, hari ini yang pertama itu ada pembukaan, kedua dokumentasi, ketiga pemaparan materi, keempat sesi tanya jawab, kelima closing speech dari Lead GDSC Universitas Sriwijaya, dan yang terakhir itu penutupan. Nah, aku juga mau mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwa nantinya akan ada sesi dokumentasi ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk on cam, menyalakan kameranya, dan menggunakan virtual background yang udah disediakan, baik itu di grup WhatsApp maupun di kolom chat yang udah disediain panitia. Terus juga teman-teman harus join sampai akhir acara ya, karena link presensinya itu nanti akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi selesai. Dan mohon untuk mengisi link presensinya. Nah, nantinya
ketika penyampaian materinya sedang berlangsung, teman-teman kalau masih ada yang ragu atau masih ada yang bingung nih mengenai materinya, boleh langsung aja ditanyain di kolom chat. Atau kalian juga bisa tanyain langsung nanti dengan menghidupkan kameranya dan mikrofonnya saat sesi tanya jawab nanti dibuka. Nah, untuk format pertanyaannya sendiri, teman-teman bisa langsung aja kalau yang ingin bertanya langsung, bisa tulis di kolom chat yaitu nama underscore izin bertanya ya. Nah, kalau teman-teman terdapat kendala nih, teman-teman bisa tanyain di kolom chat juga dengan format pertanyaan nama underscore pertanyaannya apa. Oke, lanjut aja. Sekarang kita mau masuk ke sesi dokumentasi. Nah, untuk teman-teman diharapkan bisa menyalakan kameranya dan jangan lupa ya untuk memasang background yang udah dikirimkan. Nah, di sesi dokumentasi ini aku mau serahin kepada panitia visual designer. Nah, untuk panitia dipersilahkan. Oke, thank you MC. Buat partisipan, seluruhnya boleh langsung aja menghidupkan kameranya ya. Ditunggu sekitar 1 menit. Jadi yang mau rapiin rambut boleh, yang mau touch up boleh. Disiapin dulu virtual background-nya. Yang baru bergabung boleh langsung menghidupkan kameranya ya, karena kita mau sesi dokumentasi. Nggak ada lagi yang mau on cam? Masih ditunggu kok. Oke, karena udah banyak yang on cam, kita langsung aja dokumentasinya ya. Seperti biasa kayak day 1 sama 2 kemarin, kita itu take 2 pose. Pose pertama boleh pose formal dulu, yang kedua boleh bebas, oke? Show us your best pose, oke guys? Mulai ya, yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua, yang seru-seru gayanya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much guys. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih juga Kak Alisha. Nah, lanjut nih. Untuk acara selanjutnya kita mau langsung aja masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi. Nah nih ya, kalau teman-teman udah join ya di event kita yang ini di hari pertama, pasti udah tahu nih sama speaker kita kali ini, yaitu Kak Arya Yunanta yang merupakan Core Team of Web Development GDSC Unsri. Oke, aku mau sapa Kak Aryanya. Halo Kak Arya, selamat malam. Halo Zahra, malam. Gimana nih, semangat nggak mau nyampein materi di hari ketiga ini? Semangat banget. Oh, Bang, semangat ya, Kak. Oke, boleh dong langsung aja kepada Kak Arya, aku persilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Nah, mungkin untuk slide-nya aku langsung share aja ya, karena ada beberapa link yang harus ditekan di sini. Oke, teman-teman bisa buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Arya Yunanta. Pada kesempatan kali ini, di Day 3 ini, aku mau lanjutin dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan. Di malam hari ini, aku mau membahas materi mengenai gimana sih cara integrasi antara klien yang sudah kita buat di hari pertama dengan server yang sudah kita buat kemarin di hari kedua gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi ada beberapa tools yang teman-teman harus gunakan untuk mengikuti materi ini. Yang pertama Node.js, text editor dan browser ini kita harusnya sudah terinstall sih kalau sudah mengikuti dari hari pertama. Nah, selanjutnya ada tools tambahan yaitu Postman. Postman ini untuk untuk testing API, untuk nge-hit API. Jadi kita bisa melihat respons dari API itu bentuknya gimana sih, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui apa field apa saja sih yang akan dipakai gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman belum unduh, bisa unduh aja. Ini ada linknya.
seperti itu. Nah, selanjutnya ada prerequisite dari materi ini. Sebelumnya kita membutuhkan basic web development knowledge, lalu ada JavaScript DOM, JavaScript S6. Nah, selanjutnya ada prerequisite tambahan, yaitu HTTP. Sebenarnya HTTP sudah dibahas oleh Nabil kemarin. Nah, selanjutnya adalah JavaScript async. Ini aku nggak bakal bahas mengenai JavaScript asynchronous gitu. Jadi, aku langsung pakai aja nantinya. Gitu. Oke, sebelum kita masuk materi, kita set up project dulu. Jadi di sini sudah ada project yang sudah disediakan agar kita semua memiliki code base yang sama. Teman-teman bisa buka link ini, lalu teman-teman klik tombol code, lalu download zip untuk mengunduh kodenya. Aku unduh di sini, aku buka, lalu teman-teman bisa extract here. Nah, lalu isinya ini, dalamnya ini, teman-teman drag and drop saja ke VS Code-nya, gitu. Tekan ke VS Code-nya. Setelah itu, setelah melakukan unduhan dan drag and drop tadi, teman-teman install dependensi apa saja yang dibutuhkan dengan mengetikkan npm install. Itu. Jadi itu untuk setup project dari kita pada malam ini. Jadi teman-teman bisa unduh dulu bagi yang belum mengunduhnya di website di GitHub-nya GDC. Atau aku langsung drop aja linknya di sini. Ini, itu linknya. Jadi teman-teman bisa diunduh dulu. Lalu ketikkan npm install tadi. Oke, itu tadi project-nya. Code base-nya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama tuh ada side effect. Jadi apa sih side effect? Jadi di sebelumnya kan kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan UI. Mulai bagaimana cara membuat komponen, membuat state, lalu memberikan data pada komponen-komponen child dan lain-lainnya yang berkaitan dengan UI seperti condition rendering dan lain-lainnya. Nah, lalu dia namanya side effect. Nah, jadi ada beberapa hal yang dia nggak berkaitan langsung dengan UI, seperti komponen. Nah, hal-hal ini biasanya disebut kayak side effect gitu. Ini adalah pekerjaan yang yang nggak berkaitan dengan UI lah. Misalnya itu ngambil data. Ngambil data kan kadang juga butuh waktu ya. Misalkan kita ngambil data dari dari server itu. Nah, itu kan ngambil data dari server, dia nggak berkaitan langsung dengan UI, walaupun dia nanti bakal di-render di UI-nya. Nah, jadi side effect itu hal-hal seperti itulah. Nah, ada namanya ada namanya hooks, yang namanya itu use effect. Jadi use effect ini kita bisa gunakan untuk melakukan side effect tadi. Nah, jadi kita hanya tinggal menuliskan sintaks use effect dengan diimport dari React. Lalu di sini ada di parameter pertama itu ada fungsi, dan di parameter kedua tuh ada array of dependency. Jadi, fungsi ini akan dijalankan apabila dependensi ini berubah gitu. Jadi, fungsi ini bakal dijalankan kalau dependensi yang di dalam sini tuh nilainya berubah. Nah, jadi setiap kita melakukan perubahan dependensi, dia bakal berubah. Nah, use effect ini juga, dia bakal dijalankan hanya satu kali kalau dependensinya kosong gitu. Dan dia dijalankan setelah komponen semua di-render, dia baru dijalankan gitu. Jadi ini cocok kalau kita butuh untuk nge-render komponen dulu, dia baru jalani kode ini. Seperti itu. Misal, kita mau request data dari server. Kita mau render komponen dulu nih. Nanti di komponennya ada kayak loading gitu kan. Nah, loadingnya tuh misal nunggu dari server. Nah, datanya udah dapat nih dari server di use effect ini. Baru dia dimunculkan di UI-nya. Gitu. Itu kira-kira gambaran dari use effect sih. Mungkin kita langsung coba aja ya untuk use effect. Aku buat di example gini, aku namain misal side effect.js. Ini aku buat komponen. Jadi misalkan di sini kita punya button ya. Button ini untuk kita mau buat nge-random gitu. Kita buat state baru, misalkan random,
Ini untuk set randomnya. Lalu itu diambil dari useState. Nilai defaultnya 0. Lalu kita tampilkan di H1 misal. Kita tampilkan random ya. Kita pengen setiap ngeklik ini dia bakal berubah nilai randomnya. Kita bisa buat sini function handle klik misal. Setiap dia diklik, dia nge-set random, yaitu nilai random gitu. Di sini kita masukkan eventnya, itu on click. Ketika dia diklik, maka jalankan function ini, handle click. Oke, nah selanjutnya aku mau coba pakai useState. Ini sebenarnya kita sudah coba di kemarin ya. Di sini aku tambahin di paling bawah mungkin, atau di atas ini, useState, use effect maksud aku, use effect. Lalu kita buat fungsinya. Ini fungsinya, lalu ini dependensinya. Aku buat dependensinya kosong, artinya dia bakal dijalankan hanya sekali, gitu. Yaitu setelah di komponen di render. Aku konsol aja mungkin. Use effect. Save. Aku jalin dulu. Teman-teman bisa buka terminalnya di new terminal ini. Lalu ketikkan npm start. Dia bakal ngejalanin. Oh ya, di app.js-nya ini ganti aja jadi return misal side effect tadi. Ini ada muncul. Klik, jadi kalau aku tekan dia berubah state-nya gitu. Oke, aku ulang, aku refresh. Ini aku lihat di konsolnya. Nah, jadi dia ini nih. Dia nge-console use effect. Kalau aku pencet lagi, dia cuma muncul sekali, nggak muncul lagi. Oh ya, sebenarnya ini ada dua ya. Ini dua karena kita menggunakan react strip DOM. Di sini. Ini kalau mau dijadi sekali, ini dimatiin aja, tapi nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dia ini cuma render sekali gitu. Ini bisa aku zoom. Ini harusnya sekali, tapi garis strip-nya jadi dua. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau kita klik, dia nggak nambah-nambah, cuma dua. Nah, beda kalau di set effect ini, kita nggak pakai ini. Kita langsung konsol aja tuh. Console misalkan use effect save with console. Setelah aku ditekan, nah dia bakal nambah nih, dia bakal nambah terus. Kenapa dia nambah terus? Karena setiap aku jalankan, setiap aku ubah nilainya, dia ngeset nilai random dan komponen ini dan fungsi ini dia bakal dievaluasi ulang. Semuanya dijalankan ulang lagi. Jadi ini setiap kita lakukan perubahan pada random, ini dijalanin terus itu, jalan. Jadi kita kan nggak mau ya, kalau misal kita minta data ke server, tapi dia jalan terus, bisa nge-lag server. Jadi kita mau cuma sekali aja gitu, kita mau cuma sekali aja minta datanya gitu. Nah, kita bisa pakai use effect kayak gini. Jadi kalau kita pakai ini, kalau terjadi perubahan, dia bakal kayak apa ya, kayak looping itu, ngulang gitu. Jadi kita ngatasinnya dengan use effect. Jadi dia hanya dijalankan sekali, yaitu setelah ini di-render. Walaupun ini nilainya berubah, nilai random ini berubah, karena kita tekan tadi, dia tetap jalani sekali. Gitu. Jadi itu contoh dari use effect. Nah, kalau kita masukkan dependensinya kayak random, kita masukkan nilai random dependensinya tadi, nah ini sama aja kita kayak konsol biasa tadi. Tapi bedanya ini dia nilai randomnya berubah. Kalau dia random berubah, dia juga ini dijalankan lagi. Kalau ini kosong, artinya dia cuma jalan sekali, yang perlu diingat.
Kalau dependensinya kosong ini jalan sekali. Kalau dependensinya ada, dia sesuai ini. Setiap nilai dependensinya berubah, dia jalan ini. Nah, jadi kita bisa pakai use effect untuk beberapa kasus tertentu gitu. Itu untuk use effect. Untuk implementasinya nanti aja sekalian dengan yang lain. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang client server. Nah, jadi gimana sih cara kita berinteraksi dengan apa namanya? Dengan server. Nah, ini nama objek di JavaScript itu namanya fetch. Teman-teman bisa lihat aja ini fetch. Jadi kita bisa meminta data, mengirim data, dan hal-hal yang berkaitan dengan berkomunikasi atau request pada server gitu. Nah, untuk meminta data itu sederhana saja. Kita kita panggil fungsi fetch, lalu masukkan URL-nya gitu. Sederhananya gini. Oh ya, ini aku share dulu. Sebenarnya kita sudah ada endpoint untuk nge-hit servernya atau lihat responsnya. Jadi ini ada web, ada URL. Dimana kalau aku copy atau taruh browser, kalau kita buka, itu dia bakal ngirim response JSON yang sudah seperti dijelasi Nabil sebelumnya. Ini linknya aku kasih, itu untuk get. Jadi dia dapatin data yang dari server nih. Jadi kita dapat data dari server. Nah, kita tinggal pikirin gimana sih cara hubungi data yang kita dapatkan ini ke klien kita gitu. Nah, caranya kalau di sini kan tinggal klik-klik aja ya di Postman. Kalau teman-teman udah download Postman, ini jadi get gitu, kita send. Nah, ini dia ngirim request nih, sama minta responsnya. Oh, ini responsnya gitu. Nah, kalau di JavaScript, gimana? Nah, di JavaScript kita bisa pakai namanya fetch. Jadi kita bisa pakai fetch, URL masukin sini, lalu dia dapat responsnya, lalu responsnya diubah jadi jadi objek JavaScript. Jadi objek JavaScript dia kita tampilkan gitu objeknya misal gitu. Mungkin langsung coba aja ya. Jadi ini kan kalau kita lihat di pages, aku balikin dulu yang message page ini. Kalau aku lihat di message page ini kan datanya masih hardcode ya. Ini ada ID, content, sender, oke ini masih hardcode. Nah, gimana caranya kita mau dia buat dinamis dari server itu? Nah, caranya kita cukup mudah. Ini kita komen aja dulu. Lalu di sini kita bisa tulis, kita pakai useState. Yang mana nilainya pertama adalah array kosong. Yang mana ini adalah sebuah pesan gitu. Yang menampung variabel menampung pesan gitu. Lalu pesannya baru kita tampilkan di sini. Nah, gitu. Jadi kita save. Oke, kita save. Kita lihat lagi. Ini aku kecilin aja ya. Oke. Jadi ini kayak gini, dia masih kosong isinya. Dia karena ini aku buat dia nilai awalnya kosong gitu. Nah, gimana caranya kita minta datanya agar dia terisi dari server? Habis kita bisa buat fungsi baru, misalkan message gini, misalkan fetch message, dimana dia bakal nge-return nilai baru gitu untuk message-nya. Nah, kita tinggal pakai fetch, lalu buka tutup kurung, masukkan linknya dalam sini gitu. Nah, itu tadi linknya sudah aku copy kan di komen. Ini aku pakai aja, lalu aku paste di sini. Lalu ini aku save. Jadi dia melakukan request ke server itu. Nah, selanjutnya kita tampung aja nilai dari fetch-nya dengan misalkan namanya const response.
Misalkan kita di sini pakai async await biar mudah. Jadi aku tambah kata kunci async. Di sini aku tambahi await gitu. Jadi dia bakal asinkronus ya. Jadi ini kan dia minta data ke server kan nggak langsung jadi ya. Biasanya kan nunggu dulu, misal 1 detik. Jadi nggak langsung dapat. Jadi kita pakai async await ini. Nah, setelah itu kalau kita lihat responsnya itu ada header, JSON, text, dan lain-lainnya. Nanti ini kita bisa pakai untuk error handling ya. Lalu kita buat data, jadi ada data dari response, kita ubah jadi objek JavaScript. Sebenarnya ini sudah dapat si responsnya. Jadi kita translasi jadi objek JavaScript agar bisa kita manipulasi. Ini kita juga tambah await. Oke, jadi sudah dapat gini. Lalu kita coba tampilin aja ya console.log. Misal. Ini aku panggil use effect biar dia jalan sekali di awal. Panggil namanya fetch message gitu. Dependensinya nggak ada, kosong gitu. Save. Oke, ini. Oke. Kalau aku console, nah dia ada objek nih. Dia nge-return data, kalau kita lihat dengan yang di Postman ya. Dia ini nge-return data, ini juga ada data nih. Data, lalu ada objek ini. Ada nickname juga ini. Ada message. Jadi kita berhasil dapetin datanya gitu. Dengan cara fetch tadi. Oke, berarti kita berhasil, lalu kita translasi aja jadi objek JavaScript sesuai dengan field kita. Nah, caranya gimana? Bentar. Jadi kayak gini. Kita lihat sini ada data ya. Jadi kita bisa pakai data ini. Jadi kita bisa misal console data, titik data gitu. Aku save. Ini aku console lagi. Nah, dia kembalikan array dari objek gitu. Nah, ini kita bisa looping gitu ya, for off. Jadi ada katakanlah ini pesan message dari data titik data. Jadi kita nge-looping semua pesannya gitu. Lalu kita lihat lagi Postman-nya, dia ada ID nih, ada ID. Nah, kita pengen ngeset data baru, kita bisa buat gini const katakanlah loaded message. Ini awalnya nilai kosong, nanti di awal kita set nilainya, set message itu dari nilai loaded message gitu. Jadi kita update nilainya gitu. Lalu kita konversi dengan loaded message, kita push gitu. Kita tambahi datanya terus. Kita push, misalkan karena di sini nilai kita kan ID, content sender ini bisa kita copy aja. Ini aku matiin, kita push, ini kontennya kita ambil dari kita ID-nya itu data titik ID ya. Kita bisa akses berarti message titik ID gitu. Lalu untuk kontennya itu ada attribute, jadi message titik attribute titik message ini. Jadi kita bisa message titik attribute titik message pesannya kalau kita lihat ini ya. Lalu kita ambil juga untuk nickname-nya, ini aku copy paste aja. Ini kita namanya sender ya, tapi di API-nya nickname, nggak apa-apa. Kita buat nickname. Lalu aku buat comments-nya itu kosong. Tapi nggak apa-apa, aku buat kosong dulu. Kalau aku lihat sini, oke. Sini sudah ada nih. Data-data sudah muncul semua nih dari server. Tapi komennya masih kosong. Gitu. Nah, selanjutnya kita buat komennya untuk nge-load juga. Cara gimana? Kita buat sama console.loaded comments. Kita buat array kosong, lalu comments-nya kita samakan
loaded comments. Nah, kita looping lagi sama kayak image tadi, for fonts dari komen kita ambil komen dari kalau di sini berarti dia message. Nanti loh, kita kan lagi di sini ya, kita lagi di sini dan kita mau akses komen ini, berarti kita message titik atribut titik komen titik data. Oke. Jadi message titik attributes titik comments titik data. Jadi dia sekarang ada di sini nih. Nah, jadi kita bisa nge-looping nih karena di array. Kita looping komennya buat kita tambahin. Kita giniin, lalu kita sama kayak gini. Beda ini loaded comments. Kalau kita lihat dummy-nya, dia itu isinya sini ID dengan konten aja. Kita copy dulu ID dengan konten. Oh, berarti ini kita hapus saja. Nah, ini kita ganti comment ID, comment message, karena strukturnya sama aja gitu. Aku save, aku masukin sini. Harusnya di sekarang sudah ada reply-nya sih. Nah, ini sekarang muncul nih. Ada reply-nya nih. Jadi kita sudah berhasil nge-fetch atau ngambil data dari server dan dimasukkan ke aplikasi kita. Gitu. Itu jadi cara dapetin data dari server. Itu untuk fetch. Selanjutnya kita bahas tentang ngirim data. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk mengirim data kita memerlukan di fetch itu sebenarnya ada 2 parameter ya. Kalau kita lihat tadi di sini tuh dia cuma 1 parameter itu, cuma URL aja. Tapi sebenarnya dia itu ada parameter 1 lagi, itu objek dia. Nah, ini untuk optionnya gini. Jadi kita bisa pakai itu, dimana di option itu dia kayak ada header, body, sesuai yang diajari Nabil kemarin. Jadi di REST API di HTTP itu ada kayak HTTP header sama HTTP body gitu. Nah, kita bisa kirim data itu melewati body-nya dengan cara dibuat jadi JSON string gitu. Oke, mungkin kita langsung contohnya aja. Di sini URL-nya, tambahkan parameter 1 lagi, semua objek, dan tambahkan metode post. Karena kita ini ingin mengirimkan data. Kalau kita mengambil data itu metode get, yang dimana kita nggak perlu tulisi metode get di sini, karena secara default dia itu sudah get. Nah, kalau kita mau post dia harus ditambahi kayak gini, metode post. Lalu sini headernya kita tambah content type. Kita mau menerima data dalam bentuk, mau mengirim data dalam bentuk JSON. Kita kasih tahu servernya, ini server ada data, metodenya post, content type-nya tuh tipenya itu JSON. Nah, terus body itu string-nya gitu. JSON-nya gitu. Jadi kita bisa kayak gini. Mungkin kita langsung contoh aja ya. Mana TVS code-nya. Jadi kita bisa buat di, misalkan kita di new message ya. Ini buka components, buka message, buka new message form. Nah, jadi kita sudah ada ini. Jadi kita pengen ketika dia nge-submit, ini kan ada handle submit ya. Ini ada on submit. Ketika dia pencet submit, dia jalanin ini kan. Nah, kita bisa save-nya di sini nih. Kita save datanya di sini. Tapi kalau kita save-nya di sini, gimana cara di function ini, gimana di komponen ini, gimana caranya kita ngerendernya nanti di sini. Kita ngerender di aplikasinya kayak gimana? Nah, aku pengen dia langsung render setiap ada perubahan gitu. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita kirim data new message form ini ke message page. Agar dia bisa diupdate karena ada state-nya di sini. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat bareng, ini kan ada, jadi gini nih urutannya. Pertama kan app.js manggil ini ya, manggil message page.
Nah, jadi parent-nya ini ya, message page. Jadi di dalam message page tuh ada new message. Di dalam new message tuh ada new message form. Nah, baru isinya formulir. Jadi urutannya kayak gini nih. Dia mulai dari, jadi pertama dia tuh dari message page, lalu dia ke new message, lalu dia ke new message form. Nah, jadi gini. Nah, kalau di materi day 1 kemarin, di sebelumnya, kita tahu kan gimana cara ngirim data dari parent ke child-nya. Itu mudah ya, pakai props kayak gini. Jadi tinggal tambah props ini. Nah, tapi gimana kalau kita mau ngirim dari child-nya ke parent? Nah, itu caranya gimana? Nah, kita bisa, jadi dia alurnya bakal jadi kayak gini nih, kita maunya. Dia bakal ngirim data kayak gini nih. Nah, ini gimana caranya? Ada yang namanya lifting step up. Jadi kita ngirim data dari child itu ke atas, ke parent-nya gitu. Nah, caranya cukup mudah. Kita tetap pakai props, tapi kita pakai parameternya. Caranya gimana? Jadi gini. Aku pengen, ketika ini apa saja, ketika kita sudah berhasil nge-submit kita data-datanya, aku pengen nge-save-nya tinggal pakai manggil props titik on add message, katakanlah, walaupun belum kita buat. Jadi dia manggil props on add message. Sini props-nya error, karena belum kita definisiin. Kita define aja props-nya di sini. Nah, jadi dia bakal manggil ini, dan di mana kita kirimnya lewat parameter. Karena kita nggak ada jalur lain buat ngirim datanya ke atas. Jadi kita pakai parameter. Jadi dia nanti kayak saling manggil gitu. Kayak callback gitu. Jadi kayak saling manggil dari bawah panggil ke atas lagi. Jadi kita kirim itu, misalkan kita sini dibuat, kita buat const message misal. Message itu datanya ID bukan. Kita datanya itu sesuai yang di Postman ya. Di sini datanya apa aja? Nickname dengan message. Kita buat nickname. Nickname-nya itu enter nickname. Aku pengen print biar dia nggak ada, misalkan kayak gini ya. Misalkan gini. Gini, kan user misal Jail. Kita mau potong ini sama ininya. Itu pakai print gitu. Aku print, lalu untuk di sini ada message-nya. Kita bisa tulis message-nya itu dari entered message. Save. Oh ya, ini di trim juga, di trim. Nah, sekilas sih nggak ada masalah. Ini kita kirim message-nya ke parameter. Nanti parameternya bakal diambil sama parent-nya. Nah, sebelumnya ada yang kelupa dikit nih. Ini kan wajib ya kemarin. Jadi kalau udah diisi dia error. Ada kayak pesan gini. Nah, kalau nickname kan nggak wajib. Nah, tapi janganlah dikosongin. Misalkan nickname kalau kosong, kita kasih nilai default itu anonymous gitu. Nah, caranya gimana? Jadi di nickname ini, kita bisa gini. Kalau dia sama dengan kosong, kita bisa kasih nilai. Misalkan namanya anonymous. Kalau dia nggak kosong, dia pakai nilai nickname yang dimasukkan. Jadi kita bisa kayak gini nih. Ini apa fitur biasa ya? Fitur biasa itu namanya ternary operator ada salah. Jadi kayak simple if else saja, biar dia lebih pendek. Jadi kalau dia nilainya ini bernilai benar, maka dia jalankan ini. Kalau dia salah, jalankan ini. Oke, jadi kita bisa kayak gini untuk nilai default-nya. Kalau dia kosong, dia tinggal default-nya anonymous. Kalau kita konsol, coba. Ini aku mati dulu karena belum aku buat. Aku konsol, CLG, misalkan message gitu. Aku save. Ini aku konsol. Oke. Bentar. Aku konsol misal lalu gitu. Ininya aku kosongin. Dia nilainya bakal nickname anonymous, message-nya halo. Jadi kita berhasil buat objeknya. Nah, selanjutnya gimana cara passing ke atas, passing datanya ke atas.
Nah, tadi kita pakai props, kita hidupkan lagi. Nah, di parent new message form ini kan new message. Kita tambah aja di sini propsnya, jadi on add message. Dia kirim function gitu. Kita katanya function handle on handle add message, namanya bebas. Nah, ini kurung buka, kurung tutup. Kan kita masuk di sini handle add message. Nah, di sini kita ambil datanya. Tadi kan kita kirim lewat parameter. Nah, kita ambil datanya di sini. Kita ambil datanya. Kalau kita panggil di sini clg console.log, misalkan dipanggil dari new message. Jadi bukan dari new form. Kita tampili datanya gitu. Tampili, ini aku nggak konsol lagi. Aku konsol juga nggak apa-apa. Ini aku refresh. Aku tulis halo. Ini aku kosongin juga nickname-nya. Konsol. Nah, dia berhasil. Pertama dia nampili dari new message form, ini yang pertama. Yang kedua dia manggil dari new message. Jadi kita berhasil naikin datanya ke parent gitu. Jadi gitu caranya naikin data. Agak tricky sih gitu. Ini kita bisa hapus saja. Berarti kita sudah berhasil. Kita naikin lagi nih. Kita naikin lagi pakai ops titik on add message. Kita naikin lagi dia. Datanya kita begini. Kita naikin terus. Aku hapus saja karena sudah terbukti. Nah, di parentnya di sini kita panggil di new message, kita tambah on add message. Lalu di sini kita buat function lagi handle message. Ini aku copy dari sini aja. Aku masukin sini. Nah, jadi kita berhasil dapati datanya. Ya, hapus. Selanjutnya, kita bakal ngirim data. Nah, caranya sama aja, kita buat kayak asinkronus juga dia, async. Kita buat fetch. Nah, tapi nge-fetch-nya apa sih? Ini untuk endpoint-nya sudah ada ya. Dia endpoint-nya post. Ini aku kirim ke kalian. Maaf kalau agak ngasek lagi, ini hujan barusan. Jadi itu ada endpoint-nya. Jadi kita bisa kirim post. Lalu field-nya atau body-nya itu kayak gini nih. Dia data, lalu ada message dengan nickname. Jadi cara ngirim datanya kayak gini nih. Ini aku dapat dari Nabil sih. Jadi ini cara ngirim data. Nah, selanjutnya kita bisa panggil aja ini. Ini aku panggil kayak gini. Tapi dari tadi kita manggil ini terus ya. Kan panjang ya. Gimana kalau kita pendekin dengan buat variabel baru namanya katakanlah fonts URL gitu, dan ngulang-ngulang. Ini lalu aku pengen ini aku hapus, ganti pakai backtick. Backtick itu di bawah escape, ini kita hapus, lalu tambahkan gini, ini syntax ES6, lalu masukkan datanya base URL gitu. Jadi kita bisa lebih pendek. Ini aku betulin juga. Ini ganti backtick itu di bawah escape kalau kalian nggak kelihatan. Di dekat ada gelombang kayak gini. Aku tambahin gini. SURL ini. Oke, jadi sedikit lebih pendek. Nah, jadi kita ngirim data, di mana kita ada optionnya kayak gini. Itu metodenya. Dan metodenya post. Lalu header-nya tuh ada content type atau content types-nya. Content type. Terus ya nilainya itu application JSON, artinya kita bakal ngirim data tipenya JSON, di mana body dari HTTP-nya itu atau request-nya kita mau kirim bodinya kayak gini nih. Itu gimana caranya? Ada namanya objek itu JSON.stringify. Stringify artinya kita buat objek JavaScript jadi sebuah string gitu.
Jadi misalkan objek kayak gini ya, kita konversikan jadi string gitu. Lalu kita masukkan datanya, misalkan di sini message. Tapi kalau kita masukin message di sini, dia datanya kayak gini nih, cuma 2 ini. Dan sini ada datanya kayak gini. Gimana cara ngakalinya? Kita buat objek baru, katakanlah data, data gini, lalu masukkan message gitu. Kita save, lalu kita ambil nilainya response with. Lalu kita coba ambil, kita konversi dia jadi JSON. Kita ubah jadi objek JavaScript. Kita bisa katakanlah data, terus save. Sekarang kita konsol, kita tampilkan datanya di konsol untuk lihat berhasil apa enggak sih. Sekarang aku tulis misalkan halo, mungkin aku refresh dulu. Halo, ini aku send, lihat inspect. Nah di sini ada sebuah ini nih. Jadi kita berhasil buatnya. Jadi si server ngasih respons. Misal aku kirim Postman ini ya, aku kirim. Nah dia bakal ngasih respons, artinya berhasil ini. Dan statusnya 200 oke. 200 tuh artinya bagus gitu. Bukan bagus, berhasil gitu. Gitu. Jadi kita berhasil buat datanya. Nah sekarang gimana caranya biar kalau kita tambahi data, dia di sini langsung tampil gitu. Gimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita pakai set message, lalu masukin data baru di sini. Nah, cara masukin datanya gimana? Kita ambil nilai sebelumnya. Kita bisa ambil dari sini, message ini, nilai sebelumnya. Tapi itu nggak disarankan, karena React nggak jamin kalau nilai bakal sama. Kita bisa pakai fungsi, di mana dia mengambilkan nilai previous. Previous, artinya ini React jamin ini bakal nilai message yang sekarang gitu. Lalu, kita ubah previousnya, kita mau tambahin dia di awal. Jadi kita masukin nilai datanya di sini, lalu previousnya kita nggak ubah-ubah, kita kayak biasa. Nah caranya bisa pakai array structuring, titik-titik-titik, previous. Jadi kita cuma nambahin, kayak ini kayak unsift gitu. Atau kalau di struktur data apa ya, kayak stack gitu, dia ngambil, dia naruh di atas, bukan naruh di bawah gitu. Nah, kayak gitu. Ini kalau aku save, dia masih error sih, karena kita belum konversi datanya. Cara konversi datanya gimana? Ya kita lihat aja dari contoh sebelumnya. Sini kita ambil. Nah, jadi kita sekarang di mana ya? Kita sekarang di sini nih. Dikit di data, kita mau masuk ke atribut sini. Caranya gimana? Jadi ini kita copy aja. Kita masukkan sini, datanya kita buat objek. Kita masukkan di sini. ID-nya tuh, pertama komennya aku buat kosong, karena nggak mungkin kita buat pesan langsung ada komennya. Lalu ID-nya aku ambil dari data titik apa ya, data titik ID, lalu sini data, ini data, aku save, harusnya berhasil sih ya. Kedua, coba aku kosongin ya, aku send. Dia ada error nih. Kenapa dia ada error? Data the attribute is undefined, jadi dia nggak dapat datanya. Kenapa kayak gitu? Oh iya, karena kita ada di sini sekarang, dia nggak tahu. Jadi kita definisi di data titik data lagi. Aku save, ini aku refresh. Lalu lagi, aku send message. Oke, dia muncul, kita berhasil buat pesan.
Jadi kita sudah berhasil untuk membuat pesan. Itu sih. Mungkin kita langsung bahas ke kita bahas cara menangani error ya mungkin. Ini kan kayak simple banget ya. Nah kita pengen tambahi konstanta kayak ketika dia loading atau ketika dia error, ketika nge-fetch datanya. Misalkan sini aku buat const. Di sini misal is loading, apakah dia loading, lalu kita buat set is loading. Jadi kalau misal kayak masih loading, itu ada kayak animasinya gitu atau teks gitu. Nah, contohnya gini, ini aku cek dulu ya. Ini aku reload, nah dia kayak agak nge-loading nih. Tapi kayak nggak ada feedback gitu ya, itu kayak nggak bagus untuk UX-nya. Kita bisa pakai use state ini. Use state, nilai yang defaultnya false. Nah, ketika dia nge-fetch message, ini kita set is loading jadi true. Jadi dia lagi loading dan setelah itu kita ubah jadi, setelah selesai kita ubah jadi false. Langsung nggak ada perubahan. Nah kita bisa tambahin di sini nih. Misal pakai conditional rendering yang kayak kemarin, misalkan if is loading, kalau dia sedang loading, maka jalankan ini nih. Misalkan loading. Ini aku kasih kelas. Kelasnya belum aku buat ya. Katakanlah aku kasih text center itu MP 10. Nah, jadi ada text loading ada. Misalkan text gray. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai enggak sih kelasnya ini optional. Nah kita buat juga ini. Kalau dia nggak loading, tampilkan ini. Nah kalau kita lihat sekilas, ini kayak ada loading, baru nampil ini. Jadi kita bisa kayak tambahi animasi atau apapun. Jadi user lebih kayak tahu gitu kalau ini lagi loading. Karena bayangin aja kalau loadingnya nggak selesai, user nggak tahu nih ini error atau nggak loading gitu. Jadi kita bisa kayak gitu untuk melakukannya. Nah selanjutnya itu ada error. Misalkan gini nih, ini aku endpoint-nya aku salah ini. Oke, misal. Ini masih jalan ya. Nah tapi sebenarnya ini error. Kalau aku gimana, aku refresh gini. Oh dia masih muncul. Oke, dia tuh error, misal endpoint-nya salah gitu. Aku nggak tahu kenapa dia masih bener. Oke, dia error gitu. Oh, salah endpoint. Oh, bukan post yang fetch. Ini nih. Setelah aku tambahi ini misal. Nah, dia loading terus nih. Loading terus padahal dia error nih. Sebenarnya dia error nih. Nah, itu kita nggak tahu bakal bawa dia error. Tahu kita sih loading. Nah, gimana cara nanganinya? Balikin dulu, tambah lagi aja state-nya, misal error, set is error itu, bukan set is error, set error. Jadi kita buat nilai awalnya tuh no, artinya nggak ada error. Ikut save. Nah gimana cara dapetin nilainya? Ini bisa error tuh di bagian ini nih, di bagian await ini. Nah ini aku blok dulu. Aku blok semua ya. Ini kita pakai try catch. Nah, untuk nangkep exception-nya, kita try, lalu kita catch error-nya. Catch, gimana nulis catch? Catch. Kita tangkap error-nya. Nah, kalau dapat error-nya, kita set error-nya jadi error titik message. Nah gini, tapi ini nggak bakal error. Cara buat kita harus buat manual errornya. Jadi gini, kita bisa, ini kan ada respons. Kalau kita respons titik, ada banyak field nih. Salah satunya oke. Oke itu artinya nggak 200 status gitu. Kalau dia responsnya ke 200 atau nggak oke, if dia nggak oke gitu, berarti ada sebuah kesalahan. Maka kita nge-throw error gitu, throw new error. Misal ada error gitu. Ini misalnya aku salahi URL-nya deh. Oh ya, kita belum render. Oke, kita bisa kayak gini nih.
if 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 error, jika dia error, kalau dia error itu kita tampilin ini nih, kita tampilin nilai errornya, error titik error aja gini. Nah gini, nah dia muncul nih ada error. Misalnya aku samain aja kelasnya. Jadi ada error. Nah aku pengen loadingnya hilang. Gimana caranya? Jika dia, nah kita tambah ini kondisinya, jika dia nggak error, tampilin ini. Ini aku copy aja. Jika dia nggak error, tampilin ini. Save. Nah jadi dia nggak muncul lagi. Tuh. Jadi kita berhasil kalau ada error itu. Kita cek dulu. Nah di sini service loadingnya kalau dia error dia nggak berhenti ya. Aku pengen dia loadingnya selesai gitu. Save. Aku balikin. Ini masih ada error. Ini linknya aku balikin ke yang benar. Terus save. Kenapa nggak berubah? Nah, jadi sekarang bisa gini. Jadi kita bisa mantap dia error atau enggak gitu. Apalagi ya? Kayaknya udah deh, nggak ada lagi. Nah, untuk komen, aku nggak bakal demoin sini karena waktunya nggak cukup. Kalian bisa jadi latihan di rumah lah untuk komentar. Untuk ininya, untuk endpoint-nya kayak gini nih. Endpoint-nya kayak gini, kalian bisa screenshot dulu nih. Siapa tahu tertantang kan kalian mau coba di rumah. Nah, jadi endpoint-nya ini aku copy untuk buat komen. Jadi sini datanya tuh dia butuh message. Ini nickname-nya dibuat string kosong aja, lalu post ID post. Kan kita tahu kan sebuah komentar itu nggak bisa berdiri tanpa ada post, tanpa ada pesan. Nah kita ambil ID pesan ini untuk ditautkan di pesannya gitu. Jadi kita mau komentar kita tertaut di post ini. Gitu. Kalau kalian tertantang silahkan dicoba. Nanti ini source code-nya aku up di GitHub atau ini ya. Ini aku copy aja mungkin source code-nya di sini. Nggak muat. Oke nanti aku itu aku up lah. Atau sekarang jadi GitHub. Nanti aku apa ya? Aku juga lupa linknya. Jadi kayak gitu. Nah selanjutnya mungkin kita bahas tentang deploy ya, karena masih ada waktu lagi. Jadi kita bisa ngedeploy web kita ini yang sudah kita buat itu ke internet. Nah pastiin yang pertama tuh servernya dulu yang sudah dideploy, baru kliennya. Karena nggak mungkin lah kita ngedeploy klien tapi servernya localhost. Nah ada beberapa opsi untuk ngedeploynya. Yang pertama tuh namanya Netlify ya, Netlify, lalu ada Vercel, ini untuk ngedeploy gratis gitu. Ini kalian bisa pakai Netlify, nah tinggal login aja, nanti deploy-nya tinggal drag and drop aja. Jadi caranya gini, ini aku mati dulu servernya, lalu aku ketikin gini nih, pertama kita build dulu reject-nya pakai ini npm run build enter, kita tunggu dia bakal nge-build atau nge-optimize apa aja, nanti dia dijadi satu gitu. Nah setelah berhasil dia bakal membuat folder build. Aku buka dulu di ini. Nah jadi dia ada folder build. Nah folder build ini kalau di Netlify misalkan kita tinggal tekan add new site ya. Lalu misalkan deploy manually. Nah, kalian tinggal drag and drop aja, masukin aja nanti. Ya pokoknya ini sambil nunggu dia nanti bakal drag and drop. Gitu sih. Oke. Selanjutnya mungkin itu aja ya. Nah mungkin aku bahas tentang apa sih selanjutnya setelah
kita di hari ketiga ini ngapain aja setelah itu. Teman-teman bisa dalami ulang ya, karena aku juga nggak terlalu dalam jelasinnya. Jadi kalian bisa, ini ada list dari tutorial di slide tadi, bisa dibuka lagi. Ada beberapa yang aku cantumin. Yang pertama itu ada belajar React.js dari awal. Ini bahasa Indonesia dan ini baru-baru ini kok di upload, jadi masih fresh ini. Ini pakai bahasa Indonesia, lalu ada full Mandarin React tutorial dari The Net Ninja, itu dari ini bahasa Inggris. Lalu ada ini versi gratis semua ya, dua atas ini. Lalu yang bawah ini versi berbayar. Itu di Udemy kalau kalian tahu, untuk course-course seperti itu. Ini biasanya kalau dia diskon itu 100.000 dia. Tapi kalau lagi nggak diskon 700.000. Tapi ini worth it banget kok. Saya juga udah beli yang ini. Jadi kalian bisa pilih nih mau belajar React yang dari mana untuk mendalaminya. Nah ini ada roadmap dari React. Kalian bisa pertama baca ini CLI kita sudah, JSX, komponen, ini dasar-dasarnya, fundamentalnya. Lalu kalian bisa lanjut ke yang lebih advance kayak hooks, konteks, ref, dan lain-lain. Kalian bisa lihat roadmap-nya di sini, roadmap.sh/react. Gitu. Untuk kalian kalau kalian bingung, kalian mau lanjutin ini lebih dalam kemana sih? Nah, itu ada roadmap-nya. Terakhir, itu ada project submission ya. Nah, jadi di project submission, kita disuruh membuat web itu pakai React.js yang pasti. Nah untuk servernya itu bisa pakai Strapi, tapi opsional. Kalau kalian bisa buat server sendiri kayak pakai Node.js atau Golang, itu bebas. Itu temanya bebas, kalian mau buat apa aja, asalkan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari kemarin sih. Itu minimal 1 halaman, karena aku belum sharing gimana caranya buat multi page. Itu sih, itu waktu batas deadline itu 18 Juni. Kalau kalian nggak mau pakai server, ada yang namanya local storage. Nah, kalian bisa nyimpen data tuh di local storage. Oke, kita inspect di bagian storage. Sini ada storage, bagian local storage. Nah, jadi dengan ini kalian bisa nyimpen nih datanya. Dia tuh bentuknya tuh key dan value. Jadi key-nya apa? Key itu berupa string, value juga berupa string. Gitu. Jadi kita bisa nyimpen data di browser kita sendiri. Tanpa pakai server, itu juga boleh sih. Mungkin itu aja dari aku. Nggak panjang-panjang banget. Mungkin langsung aku balikin ke Zahra. Oke, terima kasih banyak ya Kak Arya atas materinya yang udah disampaikan dan semoga bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, buat teman-teman yang masih ada bingung atau masih ada pertanyaan nih, boleh banget langsung ditanyain aja ya dengan format pertanyaan nama _ izin bertanya untuk yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk teman-teman yang terdapat kendala nih ya, bisa banget ditanyain melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaannya. Dan untuk yang ingin bertanya langsung, boleh banget langsung on cam dan on mic. Yuk ditanyain. Yuk ditunggu nih pertanyaannya.
Oke, sebelum bertanya nih ya, ada panitia yang udah mengirimkan link presensi di kolom chat. Jadi bagi teman-teman yang udah hadir nih, jangan lupa ya untuk langsung diisi aja nih link presensi kolom chat, link presensinya yang ada di kolom chat, karena nantinya itu bisa didata buat teman-teman sekalian. Nah, untuk itu Kak Arya, ini ada lagi nih ini ada yang bertanya nih dari Kak Rahmat nih Kak Arya. Oke, Kak Rahmatnya izin bertanya ya, Kak. Kan ada library JS satu lagi bernama Asios. Itu bedanya dengan fetch bawaan JS apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, aku izin jawab ya. Mungkin untuk bedanya fetch dengan Axios itu nggak terlalu signifikan sih, tapi di Axios itu library-nya membantu banget misal untuk nge-parse error-nya. Kalau kita lihat tadi di bagian fetch itu, kita nge-parse error-nya mau di pro dulu kan. Sedangkan di Axios itu kita langsung bisa dapat error-nya kayak gimana. Jadi dengan menggunakan Axios itu sebenarnya lebih mempermudah. Dan di website-nya langsung itu banyak contoh-contohnya sih. Jadi itu tergantung sih mau menggunakan Axios atau Fetch. Oke, jadi gitu ya Kak Rahmat jawaban dari Kak Arya tadi nih. Gimana nih Kak Rahmatnya? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Arya? Boleh dong direspon di kolom chat. Oke, terima kasih juga Kak Rahmat atas pertanyaannya. Lanjut nih Kak Arya, ada dari Kak Bahrul Panji. Pertanyaannya yaitu, untuk menggunakan React.js, apakah harus menyimpan foldernya ke dalam SRC atau gimana ya Kak? Dan perbedaan JS dan JSX itu apa ya Kak? Boleh langsung aja Kak Arya dijawab. Oke, aku izin jawab. Ya, jadi di React.js gitu kita nyimpen lebih tepatnya itu nyimpen kode-kode kita. Itu kode-kode yang kita buat itu di dalam SRC. Karena itu sebenarnya sudah struktur dari aku lupa namanya apa builder apa yang ngepack gitu. Jadi dia kayak namanya Babel kalau nggak salah. Jadi dia sudah nge-define strukturnya, dia bakal nyari file JavaScript-nya di mana. Nanti ketika kalau kita di npm run build atau ketika di build, dia dengan mudah tahu posisinya di mana dan nggak ada error gitu. Nah, kalau perbedaan antara JS dan JSX itu sebenarnya sama aja. JSX itu kita bisa di dalam file JSX, kalau kita buat format JSX sama aja kayak .js itu kita bisa buat fitur-fitur itu lainnya. Nah, tapi aku pernah tahu juga, aku belum implementasi JSX sih, tapi aku pernah lihat itu kalau dia pakai untuk buat projectnya pakai Vite gitu, dia itu formatnya titik JSX. Kalau tadi kan di CRA lebih tepat itu titik JS. Tapi kurasa nggak ada perbedaan dari signifikan sih. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak Arya atas jawabannya. Gimana nih Kak Bahrul Panji atas jawaban Kak Arya tadi? Oke, terima kasih ya Kak Bahrul atas pertanyaannya. Dan selanjutnya Kak Arya ada lagi di kolom chat dari Kak Hafiz. Izin bertanya Kak, selain menggunakan Strapi, apakah berbeda dengan Fast API Kak? Soalnya dulu pernah dengar tentang Fast API Kak. Oke, boleh ya Kak Arya langsung dijawab aja. Oke. Untuk itu kan Strapi ya. Strapi itu kan CMS ya. Jadi dia sudah kayak template gitu ya. Nah, kalau Fast API, kalau kata Nabil tuh dia itu kayak apa ya, library Python ya kalau nggak salah. Jadi kita cara pakainya beda, tapi disamain bisa. Kita samain aja field-nya gitu. Jadi beda paling cuma di struktur aja. Gimana ya? Kita bisa buat sama, tapi nggak ada kayak perbedaan signifikan gitu. Kalau aspek PDP itu mungkin bisa di custom ya, atau mungkin ada Nabil di sini, boleh dijelasin Nabil yang lebih paham. Halo. Oke, jadi Fast API itu library Python buat bikin API. Mungkin bedanya
Kalau Strapi itu kan bisa dikategorikan sebagai headless CMS. Kalau Fast API itu emang dia murni library ataupun framework untuk bikin API. Jadi sebenarnya bedanya jelas sih. Strapi itu headless CMS, cuma karena dia cara bikin CMS-nya itu headless, artinya dia kontennya itu di-generate pakai API. Nah, sebenarnya kita kemarin itu cuma ngakalin buat pakai API yang di-generate oleh si Strapi. Tapi kalau Fast API, dia emang benar-benar library buat bikin API. Bedanya itu sih. Dan juga dari bahasa pemrograman pun juga dia udah beda. Kan Fast API pakai Python dan Strapi dia pakai JS. Oke, terima kasih Kak Nabil atas bantuan jawabannya dan terima kasih juga Kak Arya atas jawabannya. Gimana nih Kak Hafiz, apakah udah jelas jawaban dari Kak Arya dan Kak Nabil tadi nih? Ya gitu. Terima kasih ya Kak Hafiz atas pertanyaannya. Nih teman-teman, aku juga mau kirimin ini, boleh dong ditulis-tulis aja di sini buat feedback ya. Udah aku kirimin linknya di kolom chat. Lanjut, bisa teman-teman tanyain lagi nih kalau masih ada yang bingung tentang materinya kita hari ini. Langsung aja ditanyain, untuk bertanya bisa langsung on cam dan juga on mic. Oke, kayaknya ini ada lagi nih Kak Arya yang bertanya di kolom chat dari Kak Zidan ya. Izin bertanya Kak, untuk sebuah project yang lebih kompleks, apakah cara untuk fetch datanya masih sama Kak atau boleh di custom nih Kak? Boleh Kak Arya langsung dijawab. Oke, makasih aku izin jawabnya. Jadi kalau udah kompleks itu, sebelumnya kita coba lihat yang tadi, di mana ketika kita nge-fetch kita butuh untuk nilai value-nya ya, misal message, lalu misal untuk loading-nya, dia loading atau enggak, lalu error-nya. Itu aja udah 3 baris tuh. Terus untuk nge-fetch-nya, itu kan kodenya juga panjang untuk error handling-nya. Nah, kalau kita mau nge-fetch lain, misal nge-fetch data lain, enggak cuma pesan gitu. Itu kan kita ngulang lagi kayak gitu. Nah, benar kata Zidan itu ada, kita bisa custom aja. Jadi, itu semua kode yang tadi kita wrap jadi satu. Nah, jadi kita sederhana jadi satu baris untuk memanggil function itu. Jadi kita ada yang namanya itu custom hooks. Mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjut aja sih tentang custom hooks. Sehingga dia lebih lebih general itu kodenya nanti. Sehingga dia tinggal panggil-panggil aja, nggak perlu modding panjang-panjang kayak gitu tadi. Gitu. Boleh di custom kalau udah kompleks. Oke, terima kasih Kak Arya atas jawabannya. Gimana nih Kak Zidan? Udah jelas belum jawaban dari Kak Arya? Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Zidan atas pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang lain boleh banget langsung ditanyain lagi ya. Izin bertanya Kak. Wah, boleh nih Kak Nadia, langsung aja ditanyain pertanyaannya. Oke, jadi saya mau nanya nih, kapan ya baiknya kita itu menggunakan use effect atau
use state gitu, diperbolehkan menggunakan keduanya di satu file yang sama? Atau boleh juga gitu dipakai di satu file yang sama? Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia atas pertanyaannya. Untuk Kak Arya, boleh langsung dijawab aja. Oke, aku izin jawabnya. Tadi pertanyaan kalau nggak salah, apakah boleh use state dengan use effect itu barengan gitu ya? Jadi jawabannya boleh, karena kita sudah coba tadi kan kita buat barengan. Malah sebenarnya itu kayak nggak ada hubungan langsung sih. Jadi kalau use state itu kita untuk buat nilai dinamik gitu, sedangkan use effect itu kayak untuk melakukan sesuatu gitu. Yang dimana dependensinya itu kan pakai sebuah variabel, pakai dependensi ya. Nilai dependensi yang bisa berubah itu kan pakai use state ya. Nah jadi mereka harusnya lebih berhubungan sih gitu. Jadi nggak masalah banget kalau barengan. Kalau nggak ada pun salah satunya juga nggak masalah. Tapi biasanya mereka barengan gitu. Karena mereka kayak mau merender sesuatu ke tampilan gitu. Oke, jadi gitu nih Kak Nadia jawaban dari Kak Arya. Gimana Kak Nadia? Iya, udah jelas. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga ya Kak Nadia. Untuk teman-teman yang lain, boleh langsung ditanyain aja, masih ditunggu yuk. Teman-teman juga bisa lihat di kolom chat ada link presensi dan juga link join grup WhatsApp. Jadi untuk presensi itu jangan lupa diisi ya. Dan juga teman-teman boleh langsung join di grup WhatsApp grup GDSC Event. Dan juga itu aku kirimin sekali lagi buat teman-teman nulis feedback-nya, boleh langsung aja ditulis di situ. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Bahrul Panji lagi. Kak, izin bertanya, untuk membuat project menggunakan React.js, apa saja yang perlu diinstal atau di-download ya Kak? Atau langsung ke dokumentasi React-nya aja? Gimana nih Kak Arya? Oke, aku izin jawab. Untuk membuat project React itu kita bisa pakai yang namanya itu Create React App. Dengan misal ada satu lagi namanya Fight yang baru-baru ini populer, Fight. Nah, jadi itu untuk kayak template project itu. Nah, nah untuk melakukan itu, untuk install Fight dengan Create React App itu kita butuh nama npm. Kita butuh npm. Nah, dan untuk menggunakan npm kita butuh namanya Node.js. Nah, jadi untuk membuat project itu yang dibutuhkan toolsnya mulai dari Node.js. Nanti Node.js tuh by default dia install npm. Nah, terus nanti kalian bisa buat projectnya pakai Create React App gitu. Baru mungkin boleh coba-coba cari tentang Create React App gitu. Itu nanti untuk cara buat projectnya gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Arya. Gimana Kak Bahrul? Atas jawaban Kak Arya tadi, apakah udah jelas? Oke. Iya Kak Bahrul, makasih ya Kak Bahrul atas pertanyaannya. Lanjut nih Kak, satu lagi ya pertanyaannya ada dari Kak Faras nih. Misal saya udah pernah membuat API memakai Spring Boot ataupun Rails, itu bisa langsung dihubungkan ke React ya, nggak perlu pakai Strapi. Boleh nih langsung dijawab ke Arya. Aku izin jawab ya Kak Faras. Nah, jadi untuk menghubungi ke klien itu sebenarnya bebas. Mau pakai server apa aja.
Yang penting tuh tekniknya kayak RESTful API gitu. Misalkan yang penting tuh kita nggak mau peduli servernya apa, pokoknya itu server itu ngasih output ke kita lewat endpoint URL gitu. Jadi nggak masalah sih mau pakai Strapi atau Seripun atau Rails gitu sih Kak. Oke, jadi gitu jawaban dari Kak Arya. Gimana Kak Faras? Apakah udah jelas jawaban dari Kak Arya? Makasih Kak. Oke, makasih juga ya Kak Faras atas pertanyaannya. Oke nih teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 21:19 ya. Aku rasa aku mau cukupkan aja sesi tanya jawabnya sampai sini. Jadi terima kasih banyak ya Kak Arya atas jawabannya dan udah menyampaikan materinya yang udah keren banget. Nah, mungkin kalau masih ingin bertanya lebih lanjut, boleh Kak Arya diulang lagi untuk nge-spill sosial medianya kali ya. Boleh banget di-spill di kolom chat. Nah, itu ada GitHub dari Kak Arya. Bisa langsung dihubungin aja. Oke, untuk sesi selanjutnya kita akan mendengarkan closing speech dari Lead GDSC Universitas Sriwijaya, yaitu Kak Ferza Realdi. Untuk Kak Ferza, dipersilahkan. Oke, thanks Sania. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya izin untuk nyampein closing speech karena kemarin udah opening. Di sekalian saja saya juga untuk closing speech hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman GDSC dan pembicara yang udah ngisi materi untuk 3 hari ini untuk event web development, khususnya ini membuat web application. Saya ucapkan juga kepada para peserta yang telah mengikuti event GDSC dari hari pertama sampai hari ketiga. Saya harap ilmu yang telah teman-teman pelajari dapat teman-teman salurkan dengan baik. Oke, seperti udah dimention oleh Arya tadi. Jadi nanti akan ada submission. Submission itu penting untuk meningkatkan dan untuk membuat kita lebih ingat dengan ilmu yang telah pelajari. Karena sebenarnya ilmu yang telah kita pelajari itu nggak sampai 50% gitu. Hanya dari mendengarkan saja, hanya dari teori saja. Teman-teman perlu mempraktikannya dengan submission tadi untuk mencapai mungkin level 90% ke atas. Mungkin itu aja pesan terakhir dari saya, karena ini udah termasuk event akhir GDSC ya. Saya harap teman-teman tetap stay tune di Instagram GDSC maupun di web GDSC ataupun di grup event untuk terus mantau event terbaru GDSC. Saya harap teman-teman tetap ikut event GDSC selanjutnya, yang mana akan memberikan materi yang lebih beragam lagi. Sekian closing speech dari saya kembalikan ke Master of Ceremony. Thank you, Sania. Oke, thank you Kak Ferza atas kata sambutannya. Nah, sebelum kita menutup acara hari ini, teman-teman sekalian dipersilahkan untuk mengisi link presensi dan juga akan ada link grup WhatsApp yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat. Untuk panitia boleh dibagikan ulang untuk link presensi dan link grup WhatsApp-nya. Dan untuk material slides-nya yang udah dipaparkan oleh speaker selama 3 hari ini akan dikirimkan di grup WhatsApp. Maka dari itu teman-teman harus banget ya join grup WhatsApp event GDSC Unsri. Dan hasil recordnya bisa teman-teman cek di YouTube-nya GDSC dengan channel GDSC Universitas Sriwijaya. Oh iya nih, tadi kan udah dibahas sekilas ya oleh Kak Arya dan juga oleh Kak Ferza, nanti ada submission. Nah, untuk deadline-nya itu di hari Sabtu ini, tanggal 18 Juni 2022, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Untuk pengumpulannya itu nanti bisa dikumpulkan di link submission yang berupa Google Form dan yang nantinya akan di-drop di grup WhatsApp GDSC Event beberapa hari sebelum deadline. Jadi dikarenakan waktu pembuatan submission-nya itu hanya 5 hari nih ya, jangan lupa teman-teman sekalian untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman dan panitia yang udah hadir pada hari ini. Jangan lupa ya untuk follow dan subscribe sosial media GDSC Unsri. Yang pertama itu ada IG Instagramnya GDSC.unsri. LinkedIn-nya yaitu Google Developer Student Club
Strip Universitas Sriwijaya dan YouTube-nya GDSC Universitas Sriwijaya. Jangan lupa nantikan event-event GDSC lainnya yang pastinya tak akan kalah menarik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sebagai MC dan mewakili seluruh panitia pamit undur diri. See you next time.